Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan taklim kita berkaitan dengan tafsir daripada Al-Quran, khususnya surat Hud ayat yang ke-35. Dikemukakan oleh Allah di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna naftarahu Qul inni taraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimuna. Itu adalah Hud ayat yang ke-35. Bahkan mereka berkata, dia membuat-buatnya. Katakanlah, jika aku membuat-buatnya, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Berlepas diri dari dosa yang kalian perbuat. Itu adalah kira-kira terjemahan daripada Hud ayat yang ke-35. Di dalam tafsirnya dikemukakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ta'ala, telah berfirman Allah yang maha tinggi, am bal ayyakuluna, am bal bahkan, ayyakuluna mereka mengatakan. Apakah mereka mengatakan? Ai kufaru Makkah. Siapakah yang mengatakan? Yaitu orang kafir Mekah. Bahkan mereka, orang-orang kafir Mekah, mengatakan, iftarahu ikhtalaqa Muhammadul Quran. Ya. Dia telah membuat-buatnya. Ikhtalaqa Muhammadul Qur'ana, Muhammad yang telah mengada-adakan Al-Qur'an. Muhammad yang telah membuat-buat Al-Qur'an. Itu adalah tuduhan orang-orang kafir Mekah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan mereka bahwa Quran itu bukan dari Allah datangnya, bukan diturunkan dari Allah, akan tetapi Muhammadlah yang membuat-buat Al-Quran, yang mengada-adakannya. Qul ini taraituhu fa alayya ijrami ismi ay ukubatuhu. Katakanlah, jadi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan
Ya Rasul, katakanlah, ini itu jika aku membuat-buatnya, jika aku yang mengada-adakan Al-Quran, fa'alayya ijrami, maka ataskulah dosa-dosaku, maka hanya akulah yang akan memikul dosa-dosaku. Ismi ay ukubatuhu, akulah yang akan memikul siksanya daripada mengada-adakan Al-Quran. Hanya aku, kata Rasul, ya, hanya akulah yang akan memikul dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa mengada-adakan akan Al-Quran. Wa ana bari'um mimma tujrimuna, wa ana bari'um, dan aku berlepas diri, dan aku berlepas diri, mimma tajrimuna, dari apa-apa yang engkau telah berbuat dosa, dari dosa yang kalian perbuat. Aku berlepas diri, ya. Aku nggak ikut campur atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Min ijramikum, daripada dosa-dosa kalian, aku nggak ikut campur, aku berlepas diri. Fi nisbatil ibtirai ilayya, di dalam menuduh, mengada-adakan kepadaku. Kalian menuduh bahwa akulah yang telah membuat-buat Al-Quran, akulah yang telah mengada-adakan Al-Quran. Dosa-dosa yang demikian itu, tuduhan-tuduhan terhadap Kanjeng Nabi, ya, maka kata Kanjeng Nabi, kalianlah yang akan menanggung dosa-dosa tersebut, yang menisbatkan, yang menuduhkan bahwa aku adalah yang membuat-buat Al-Quran. Maka atas yang demikian itulah aku berlepas diri. Aku nggak ikut-ikutan, aku nggak akan menanggung dosa-dosa tersebut dari dosa-dosa kalian. Nah, itulah apa yang dikemukakan oleh kaum kafir Mekah. Kemudian kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu Hud yang ke-36. Dikemukakan oleh Allah, wa uhiya ila nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'aluna, bima kanu yaf'aluna. Wa uhiya ila nuhin, dan diwahyukan kepada Nuh, yaitu kepada Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu selain orang yang telah beriman. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka kerjakan. Jangan bersedih hati wahai Nuh dengan apa-apa yang mereka kerjakan, yaitu kaummu yang tidak beriman. Memang sekali lagi bahwa
Tugas para nabi itu kan menyampaikan saja, menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah. Setelah itu apakah mereka akan beriman atau tidak terserah kepada mereka. Maka janganlah engkau bersedih hati. Janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka kerjakan. Baiklah, kita akan coba melihat penafsiran daripada ayat tersebut, yaitu Hud ayat yang ke-36. Wa uhiya ila Nuhin, dan diwahyukan kepada Nuh annahu la yu'mina, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman min qaumika, daripada kaummu, illa man qad amana, kecuali orang yang dia telah beriman. Fala tabtais, maka janganlah engkau tahzan, fala tahzan, maka janganlah engkau bersedih hati. Maka janganlah engkau bersedih hati. Bima kanu yaf'aluna, dengan apa-apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, minasyirki, daripada kemusyrikan. Janganlah engkau bersedih hati dengan kemusyrikan yang mereka lakukan. Fada'a alaihim biqauli Rabbi la tazar alal ardi ila akhiri. Fada'a alaihim, maka dia berdoa, yakni Nuh alaihissalam memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah atas mereka. Biqaulihi, dengan ucapannya Nuh alaihi salam, Rabbi la tazar alal ardi ila akhiri, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan di atas bumi, ila akhiri, sampai akhirnya. Nah, ini doa ini tertuang di dalam surat Nuh ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Doa Nabi Nuh alaihissalam, wa qala Nuhun, dan telah berkata Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaran, innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Nah, itu doanya Nuh alaihissalam. Doanya Nuh alaihissalam yang tertuang di dalam surat Nuh ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Wa qala Nuhun, dan berkata Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaran. Rabbi, Tuhanku, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir, ya, di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan mereka tinggal di atas bumi, yaitu orang-orang kafir.
Seorang pun dari mereka jangan engkau biarkan tinggal di atas bumi. Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, yudillu ibadaka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Kalau orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan, selain anak durhaka lagi sangat kafir. Nah, itulah doanya Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ajaballahu ta'ala du'aahu, maka Allah mengabulkan doanya Nuh alaihi salam. Doa Nuh alaihi salam dikabulkan oleh Allah yang Maha Tinggi. Dalam tafsirnya dikemukakan, tafsir Jalalain, fa'ajaballahu ta'ala du'aahu, maka Allah yang Maha Tinggi mengijabah terhadap doanya Nuh. Diijabah oleh Allah. Wa qala, dan Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahayna wa la tukhatibni fil ladina zalamu ila akhiri. Rabbi la tazar alal ardi ila akhiri. Dalam doanya Nuh tadi, ya, yang tertuang di dalam surat Nuh ayat yang ke 26 sampai dengan 27. Di dalam doanya beliau menegaskan, Nuh alaihissalam menegaskan bahwa jika mereka dibiarkan, orang-orang kafir itu dibiarkan, mereka tidak akan melahirkan melainkan anak durhaka. Jika mereka dibiarkan di bumi, tidaklah mereka akan melahirkan, kecuali mereka akan melahirkan anak-anak durhaka, anak-anak yang menentang Allah, yang kufur, yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penegasan semacam ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui melalui nalar, tidak dapat diketahui melalui pikiran, tetapi semata-mata melalui wahyu. Anak-anak itu kan belum lahir, ya, anak-anak itu belum lahir. Ya Allah, ya Tuhanku, jika Engkau biarkan mereka di atas bumi, tidaklah mereka akan melahirkan kecuali melahirkan anak durhaka. Nanti akan melahirkan anak durhaka. Anaknya kan belum lahir saat itu. Nuh alaihissalam bisa mengucapkan doa tersebut disebabkan karena wahyu. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikemukakan bahwa penegasan semacam itu merupakan sesuatu yang tidak
dapat diketahui melalui nalar. Mana tahu Nuh bahwasanya masa yang akan datang bahwa orang-orang kafir itu akan melahirkan anak-anak yang durhaka. Tidak bisa dicerna oleh nalar tuh. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa Nuh berdoa seperti itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya orang kafir melahirkan anak-anak kafir. Ya. Kecuali orang-orang atau anak-anak tertentu yang mendapatkan hidayah. Memang juga kalau kita lihat kenyataannya begitu. Ya Kong. Kalau kita lihat kenyataannya begitu. Banyaknya orang kafir ya akan melahirkan juga anak-anak yang kafir. Kalau kita lihat kenyataannya, bisa dipastikan bahwa orang tua yang kafir akan melahirkan anak yang kafir, kecuali anak-anak tertentu atau orang-orang tertentu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beriman. Kan begitu Kong. Laisa alaikum hudahum walakinallaha yahdi mayyasha. Allah yang kasih petunjuk. Allah yang kasih hidayah. Maka ada juga ternyata bahwa di antara anak-anak yang lahir, orang-orang yang lahir dari orang tua yang kafir, akhirnya mereka beriman dan memeluk agama Islam. Mungkin sementara itu saja dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali jika Allah memberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.